Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai grupoida, semigrup, dan juga monoida. Tugas ini diajukan untuk memenuhi pada salah satu mata kuliah teori grup yang diampu oleh Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelas 4C, anggota kelompok 9. Perkenalkan, saya Vivi Alpiani dan kedua rekan saya. Saya Kaila Hidayatus Sakinah. Saya Ras Arum. Baik, pada pembahasannya yaitu yang pertama mengenai grupoida dengan menjelaskan definisi grupoida beserta contohnya. Yang kedua semigrup dengan menjelaskan definisi semigrup beserta contohnya. Dan yang ketiga itu monoida menjelaskan definisi monoida beserta contohnya. Dan yang terakhir itu kita akan membahas mengenai latihan dari 1 sampai 9. Yang pertama mengenai grupoida. Jadi berdasarkan definisi 10, himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut grupoida apabila himpunan H itu tertutup terhadap operasi biner bintang, yakni untuk setiap H1 dan H2 merupakan anggota dari himpunan H hanya jika H1 bintang H2 itu merupakan anggota dari himpunan H. Nah, selanjutnya masuk ke contoh grupoida, di mana himpunan bilangan asli N disebut grupoida terhadap operasi penjumlahan karena untuk setiap N1, N2 itu merupakan anggota dari bilangan asli, maka berlaku N1 ditambah N2 merupakan anggota dari bilangan asli. Selanjutnya, himpunan bilangan asli N bukan grupoida terhadap operasi pengurangan karena terdapat N1, N2 merupakan anggota dari bilangan asli yang menyebabkan N1 dikurangi N2 itu bukan merupakan anggota dari bilangan asli dengan N1 kurang dari N2. Selanjutnya, himpunan bilangan bulat Z disebut grupoida terhadap operasi pengurangan karena untuk setiap Z1 dan Z2 itu merupakan anggota dari bilangan bulat yang menyebabkan Z1 dikurangi Z2 itu merupakan anggota dari bilangan bulat. Nah, mengapa demikian? Pada kasus satu ini, misalkan Z1 dan Z2-nya itu merupakan anggota dari bilangan bulat positif dengan Z1 kurang dari Z2, maka Z1 dikurangi Z2 itu merupakan anggota dari bilangan bulat. Kasus 2, misalkan Z1 dan Z2-nya itu merupakan bilangan bulat positif dengan Z1 lebih dari Z2, maka Z1 dikurangi Z2 itu merupakan anggota dari bilangan bulat. Kasus 3, misalkan Z1 dan Z2-nya itu merupakan bilangan bulat negatif. Dengan Z1 kurang dari Z2, maka Z1 dikurangi Z2 itu merupakan anggota bilangan bulat. Kasus 4, misalkan Z1 dan Z2 merupakan bilangan bulat negatif dengan Z1 lebih dari Z2, maka Z1 dikurangi Z2 itu merupakan bilangan bulat. Kasus 5, misalkan Z1 merupakan anggota dari bilangan bulat positif dan Z2 merupakan anggota dari bilangan bulat Z negatif, maka Z1 dikurangi Z2 merupakan anggota dari bilangan bulat. Kasus 6, misalkan Z1 merupakan anggota dari
bilangan bulat negatif dan Z2 merupakan anggota dari bilangan bulat positif, maka Z1 dikurangi Z2 itu merupakan bilangan bulat. Kasus 7, misalkan Z1 merupakan anggota dari bilangan bulat positif dan Z2-nya itu merupakan anggota dari 0, maka Z1 dikurangi Z2 merupakan bilangan bulat. Kasus 8, misalkan Z1 merupakan anggota dari bilangan bulat negatif dan Z2-nya itu merupakan 0, maka Z1 dikurangi Z2 merupakan bilangan bulat. Lalu pada kasus 9, misalkan Z1 merupakan bilangan 0 dan Z2 merupakan bilangan bulat positif, maka Z1 dikurangi Z2 merupakan bilangan bulat. Kasus 10, misalkan Z1-nya itu merupakan himpunan 0 dan Z2-nya itu merupakan bilangan bulat negatif, maka Z1 dikurangi Z2 merupakan bilangan bulat. Mungkin cukup untuk Bu Proida. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai semigroup. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Kayla, dipersilahkan. Jadi, semigroup adalah himpunan H terhadap operasi biner apabila H merupakan grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Dengan kata lain, H disebut semigroup terhadap operasi biner apabila berlaku H tertutup terhadap operasi biner bintang untuk setiap H1, H2 bukan anggota H jika H1, H2 anggota H. Kemudian operasi biner pada H berlaku sifat asosiatif. Jadi semigroup merupakan suatu struktur aljabar dengan operasi biner atau semigroup bisa dikatakan sebagai grupoida yang mematuhi syarat asosiatif. Kemudian ada contohnya A 1, 2, 3, kemudian B-nya min 2, min 1, 0, 1, 2. Maka X bilangan rasional dan R bilangan real. Maka A sama dengan positif, B positif, Q positif, R positif. Jadi merupakan semigroup. Kemudian contoh 2 terdapat A sama dengan 1, 2, 3. Kemudian ada B, min 2, min 1, 0, 1, 2. X bilangan rasional, X bilangan real. Maka A, X, BX, QX, RX merupakan semigroup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Laras. Baik, melanjutkan. Yang selanjutnya yaitu monoida. Himpunan H terhadap operasi biner disebut monoida apabila H merupakan semigroup yang memiliki elemen identitas. Dengan kata lain, H disebut monoida terhadap operasi biner apabila berlaku yang pertama, H tertutup terhadap operasi biner beranggotakan H1, H2 merupakan elemen H. H1 bintang H2 anggota elemen H. Yang kedua, operasi biner pada H berlaku sifat asosiatif.
buka kurung, 1 bintang H2, tutup kurung, bintang H3 sama dengan 1 bintang buka kurung, bintang H3 tutup kurung. Untuk yang ketiga, H merupakan elemen dari H. Terdapat elemen H yang bintang H sama dengan H dan H bintang sama dengan H. Maaf, terputus karena gangguan sinyal. Dengan kata lain, monoida merupakan suatu struktur aljabar dengan 3 operasi biner. Dikatakan monoid apabila suatu semigroup memenuhi unsur satuan atau identitas. Bisa lanjut. Di sini ada contoh soal monoida. Himpunan bilangan bulat Z yang beranggotakan negatif 2, negatif dari terhingga negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Sampai terhingga terdapat persiner perkalian. Untuk menjawabnya, A. A, B, elemen Z, A bintang B, elemen Z, misalkan 4 bintang 2 elemen Z, maka 8 elemen Z merupakan tertutup. Untuk A, B, C elemen Z, A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C elemen Z. 4 bintang 2 bintang 1 sama dengan 4 bintang 2 bintang 1 elemen Z. Maka 8 sama dengan 8 elemen Z. Z merupakan asosiatif. A, E merupakan elemen Z. A bintang sama dengan bintang A sama dengan A elemen Z. Selanjutnya, kita akan membahas latihan 1 sampai dengan latihan 8. Untuk latihan 1 sampai dengan latihan 3 akan dibahas oleh rekan saya, Raras. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini ada latihan 1. Berdasarkan contoh 1, 2, 3, dan 4, pembahasan latihan tugas mandiri nomor di atas, apa yang kalian simpulkan tentang operasi biner? Operasi biner adalah mengoperasikan anggota dari 2 buah himpunan yang sama dan hasilnya juga berasal dari himpunan tersebut, atau dalam notasi matematika jika terdapat operasi A plus bulatan B, maka operasi dapat dikatakan biner saat A plus bulatan B menghasilkan pasangan anggota A, B, elemen A kali A, yaitu C, L, G.
Mungkin untuk latihan kedua akan dilanjutkan oleh saya, di mana pertanyaannya itu berikan contoh dan bukan contoh dari sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi tertentu. Nah, jadi contoh sifat ketertutupannya itu, misalkan Q adalah himpunan semua bilangan rasional. Operasi pada Q didefinisikan oleh A bintang B sama dengan A2 dikurangi B2 untuk setiap anggota A dan B merupakan anggota dari himpunan Q. Operasi penjumlahan pada bilangan rasional ini merupakan operasi biner sebab untuk setiap anggota A, B merupakan himpunan bilangan rasional A plus B merupakan bilangan rasional. Selanjutnya, yang contoh bukan sifat ketertutupannya itu, misalkan bilangan bulat adalah himpunan, misalkan Z adalah himpunan semua bilangan bulat, operasi pembagiannya pada himpunan Z bukan merupakan sifat ketertutupan pada himpunan Z, sebab ada anggota A dan B merupakan anggota dari Z kali Z, sedemikian sehingga anggota A, B merupakan anggota dari Z, misalnya 3,4 merupakan anggota dari Z kali Z, dan 3 bagi 4 itu bukan merupakan anggota bilangan Z, anggota himpunan Z. Untuk latihan 3, periksa kebenaran dari operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 berlaku sifat asosiatif. Di sini ada pembuktian dari tabel modulo 6-nya. 0 tambah 0, 0, 1 tambah 0, 1, maka yang seterusnya juga 1. Untuk pembuktian sifat asosiatifnya, ambil sebarang elemen Z6, misalkan A sama dengan 0, B sama dengan 2, C sama kurung A plus B, kurung plus C sama A plus buka kurung B plus. Buka kurung 0 tambah 5 sama dengan 0 tambah 2 tambah 5, 7 sama dengan 7 huruf sifat asosiatif. Jadi terbukti. Dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Raras. Untuk latihan 4 sampai dengan latihan 6 akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu pada latihan 4 berikan U10 sama dengan 1379 dan operasi perkalian modulo 10. Apakah U10 itu berlaku sifat ketertutupan, berlaku sifat asosiatif, dan memiliki elemen identitas? Kemukakan alasannya. Nah, di sini terdapat tabel Kelly yang menunjukkan operasi pada perkalian modulo 10 di U10. Nah, jadi berdasarkan tabel Kelly di atas dapat disimpulkan bahwa U10 ini berlaku sifat ketertutupan karena berdasarkan hasil perkalian pada tabel Kelly menunjukkan bahwa hasilnya itu merupakan elemen U10 yaitu 1, 3, 7, dan 9. Yang kedua, U10 berlaku sifat asosiatif karena jika kita misalkan
A-nya itu 1 dan B-nya itu 2 dan C-nya itu 3. Nah, maka kita masukkan ke dalam rumus asosiatif di mana rumusnya itu A kali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Nah, lalu kita operasikan sehingga menjadi ruas kanannya itu 6 dan ruas kirinya itu 6. Nah, sehingga terbukti bahwa U10 ini berlaku sifat asosiatif. Selanjutnya, U10 ini memiliki elemen identitas karena apabila baris kesatunya itu pada tabel Kelly dikalikan dengan 1, 3, 7, dan 9 merupakan anggota dari U10, hasilnya itu tetap sebagai identitas, yaitu 1. Pada latihan 5 ini, jadi berdasarkan jawaban pada latihan soal nomor 4, soal 4 nomor 1, kita akan menentukan inversnya. Jadi dapat disimpulkan dari tabel Kelly itu inverse dari satunya adalah 1 karena 1 itu merupakan perkalian dari modulo 10 dari 1 sama dengan 1. Yang selanjutnya inverse dari 3 itu adalah 7 karena 3 itu karena 3 dikalikan dengan modulo 10 dari 7 itu sama dengan 1. Selanjutnya inverse dari 7 itu adalah 3 karena 7 dikalikan dengan modulo dari 3 itu sama dengan 1. Yang terakhir inverse dari 9 itu adalah 9 karena 9 dikalikan dengan modulo 10 dari 9 itu sama dengan 1. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua inverse-nya itu adalah 1. Untuk latihan 6, diberikan himpunan bilangan bulat dan operasi biner bulat. Periksa apakah bilangan bulat merupakan grupoida terhadap operasi biner bulat apabila A bulat B itu sama dengan A plus A ditambah 2B untuk setiap anggota A dan B merupakan himpunan bilangan bulat. Jadi penyelesaiannya itu bilangan bulat merupakan grupoida terhadap operasi bilangan bulat. Klaim benar bahwa bilangan bulat itu merupakan grupoida terhadap operasi biner bulat berdasarkan definisi grupoida bahwa himpunan H itu terhadap operasi biner disebut grupoida apabila himpunan H itu tertutup terhadap operasi biner, yakni untuk setiap H1, H2 merupakan anggota dari himpunan H. H1 bintang H2 itu merupakan anggota dari himpunan H, sehingga untuk setiap anggota A, B merupakan anggota dari bilangan bulat. Maka akan ada elemen unik antara A ditambah 2B merupakan anggota dari bilangan bulat yang mengakibatkan A bulat B, yaitu A ditambah 2B. Nah, misalnya ambil sembarang A, B merupakan anggota dari bilangan bulat, akan dibuktikan bahwa A ditambah 2B itu merupakan anggota bilangan bulat. Kasus 1, misalkan A, B itu merupakan bilangan bulat positif. Dengan A kurang dari B, maka A ditambah 2B merupakan bilangan bulat. Kasus 2, misalkan A dan B-nya itu merupakan bilangan bulat dengan bilangan bulat positif dengan A lebih dari B, maka A ditambah 2B merupakan bilangan bulat. Kasus 3, misalkan anggota A dan B-nya itu merupakan bilangan bulat negatif. Dengan A kurang dari B, maka min A ditambah 2 kali min B merupakan anggota bilangan bulat. Kasus 4, misalkan A, B merupakan bilangan bulat negatif dengan A lebih dari B, maka min A ditambah 2 dikali min B merupakan bilangan bulat. Kasus 5, misalkan A merupakan himpunan bilangan bulat positif dan B merupakan bilangan bulat negatif, maka A plus 2 dikali min B merupakan bilangan bulat. Kasus 6, misalkan A merupakan
bilangan bulat negatif dan B merupakan bilangan bulat positif, maka min A ditambah 2B merupakan bilangan bulat. Kasus 7, misalkan A merupakan bilangan bulat positif dan B merupakan himpunan 0, maka A plus 2B dikalikan 0 merupakan bilangan bulat. Kasus 8, misalkan A merupakan bilangan bulat negatif dan B merupakan himpunan bilangan 0, maka min A ditambah 2 dikali 0 merupakan bilangan bulat. Kasus 9, misalkan A merupakan himpunan 0 dan B merupakan bilangan bulat positif, maka 0 ditambah 2B merupakan bilangan bulat. Kasus 10, misalkan A merupakan himpunan 0 dan B merupakan bilangan bulat positif, maka 0 ditambah 2 dikali min B merupakan himpunan bilangan bulat. Kasus 11, misalkan A merupakan himpunan 0 dan B merupakan himpunan 0, maka 0 ditambah 2 dikali 0 merupakan himpunan bilangan bulat. Berdasarkan kasus 1 sampai dengan kasus 11, maka terbukti bahwa untuk setiap anggota A dan B merupakan himpunan bilangan bulat, A plus 2B merupakan bilangan bulat, sehingga dapat disimpulkan bahwa A bulat B itu A ditambah 2B. Untuk setiap anggota A dan B merupakan himpunan bilangan bulat, merupakan suatu grup kaidah terhadap himpunan bilangan bulat tertutup terhadap operasi biner. Untuk latihan 8 akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Kayla dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan latihan 8. Di sini soalnya berikan contoh yang menunjukkan monoida pada suatu himpunan dengan operasi biner tertentu. Jadi, dengan operasi bintang yang didefinisikan oleh A bintang B sama dengan A plus B min AB, untuk setiap A, B elemen Q adalah suatu monoida. Pertama kita akan dibuktikan tertutup. Misal A, B merupakan anggota Q, A bintang B sama dengan A plus B min AB merupakan anggota Q, maka A bintang B tertutup dengan Q. Next. Lalu kita membuktikan apakah dia ini memiliki sifat asosiatif atau tidak. Misal A, B, C merupakan anggota Q untuk setiap buka kurung A bintang B tutup kurung bintang C sama dengan A bintang buka kurung B bintang C tutup kurung merupakan anggota Q. Buka kurung A bintang B tutup kurung C sama dengan A bintang buka kurung B bintang C tutup kurung. Buka kurung A bintang B tutup kurung bintang C sama dengan A plus B min AB bintang C. A plus B min AB plus C min buka kurung AC BC min ABC tutup kurung sama dengan A plus BC min AB min AC min BC plus ABC. A bintang buka kurung B bintang C tutup kurung sama dengan A bintang buka kurung B plus C min BC tutup kurung sama dengan A plus B plus C min BC min A AB plus AC min ABC sama dengan A plus B plus C min AB min AC min BC plus ABC. Ya, maka di sini berlaku sifat asosiatif. Kemudian kita akan membuktikannya dengan adanya identitas apa enggak. Misal untuk setiap A merupakan anggota Q elemen E merupakan anggota A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. A bintang E sama dengan A plus E min A E sama dengan A min A plus E min A E sama dengan min A plus A E plus E min A E sama dengan E 1 min A sama dengan 0 maka E sama dengan 0 per 1 min A. E bintang A sama dengan
E plus A min EA sama dengan A, E plus A min EA sama dengan A, min A plus E plus A plus EA sama dengan min A plus A. E plus min A plus A min EA sama dengan min A plus A, E min EA sama dengan 0. E sama dengan 0 per 1 min A, E sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Maka E sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa Q dengan operasi bintang yang didefinisikan oleh A bintang B sama dengan A plus B min AB untuk setiap AB, setiap anggota Q adalah suku monoida. Next. Nah, ini ada soal latihan yang terakhir dikasih Bapak. Nah, jadi langsung aja ke jawabannya. Dari tabel Kelly di atas, maka dapat diperoleh bahwa yang pertama tertutup jika 1 kali 1 sama dengan 1 mod 15, 2 kali 2 sama dengan 4 mod 15, 4 kali 4 sama dengan 1 mod 15, 7 kali 7 sama dengan 4 mod 15, 8 kali 8 sama dengan 4 mod 15, 11 kali 11 sama dengan 1 mod 15, 13 kali 13 sama dengan 4 mod 15, 14 kali 14 sama dengan 1 mod 15. Maka himpunan U15 tertutup terhadap operasi perkalian mod 15. Nah, di sini kita membuktikan asosiatifnya 4 kali 7, 4 dikali 7 dikali 8 sama dengan 4 dikali 11 sama dengan 14 mod 15. Terus ada di sini dibalik dulu 4 dikali 7 kemudian berikan 8 sama dengan 13 kali 8 hasilnya tetap 14 mod 15. Maka himpunan 15 terbukti asosiatif terhadap operasi perkalian mod 15. Kemudian identitasnya 1 dikali 7 sama dengan 7 mod 15, 1 dikali 13 sama dengan 13 mod 15, 1 dikali 14 sama dengan 14 mod 15. Maka himpunan U15 unsur identitas adalah 1 karena 1 dikali A sama dengan A mod 15. Sekian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kayla. Sekian materi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.